Bab 146. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Di dalam penjara gelap, Yang Wandi dan yang lainnya telah kembali ke posisi mereka, terikat oleh berbagai hal. Meminjam cahaya redup di sekitarnya, Liu Chuan berdiri di depan mereka, diam-diam memperhatikan mereka. Tiba-tiba, Liu Chuan mengambil air dingin dari ember terdekat dan menuangkannya ke seluruh wajah mereka. Dengan sangat cepat, mereka semua gemetar. Ketika mereka bangun, dan melihat wajah familiar Liu Chuan dan senyuman yang tidak berubah-ubah, mereka sangat marah. Mereka sangat marah. Baiklah, saya tidak akan memprovokasi kalian lagi. Sebenarnya alasan saya datang adalah untuk berterima kasih kepada kalian semua, terutama kalian. Penatua Wandi, lihat apa yang terjadi di sini. Liu Chuan mengeluarkan channel breaking pill miliknya sendiri. Saat ini, Liu Chuan sudah bisa mengatakan pil pemecah saluran miliknya sendiri. Melihat pil pemecah saluran di tangan Liu Chuan, Yang Wandi menjadi semakin marah. Bagaimana pil pemecah saluran yang dia sempurnakan dengan susah payah menjadi milik Liu Chuan? Hehe, Liu Chuan, bersamamu, aku, Yang Yongwei, akan bisa bertemu lawan sepertimu, Liu Chuan. Ini kehormatan terbesarku. Yang Yongwei segera memahami bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Liu Chuan sejak awal. Bagi yang kuat, kesepian terbesar dalam hidup adalah tidak memiliki lawan. Terima kasih atas pujianmu. Kalian semua harus tetap di sini dengan baik. Menyimpan channel breaking pill dan tidak membuat mereka jijik lagi. Biarkan mereka tinggal, jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan membuat mereka marah lagi, dan jika mereka menggunakannya lagi, Liu Chuan juga akan kembali. Malam itu, menjelang senja, matahari terbenam menggantung di cakrawala, melapisi awan dengan warna oranye samar. Bersamaan dengan angin sepoi-sepoi, terlihat rambut dua orang berkibar di udara, satu hitam dan satu putih. Guru, saya tidak mengerti mengapa kita datang jauh-jauh ke sini. Mungkinkah tempat ini layak untuk kita datangi? Apa gunanya United College? Selama guru bersedia, saya dapat mengambil urus semuanya sendirian. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Dia memiliki alis yang tajam, mata besar, dan hidung yang mancung. Dia sangat tampan. Penghinaan terpancar di matanya yang besar. Penghinaan terhadap Union City. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki tua yang agak bungkuk. Lelaki tua itu memiliki senyum ramah di wajahnya saat dia memandang Union City dengan mata menyipit. Zuo Qiu, aku di sini untuk menunjukkan kepadamu dunia. Tahukah kamu apa itu naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok? Jangan meremehkan Union City kecil ini, ada satu orang yang tidak dapat kamu lawan di sini. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya ada orang yang bisa menandingiku, Zuo Qiu, di tempat terkutuk ini. Kata remaja bernama Zuo Qiu dengan nada menghina. Tetua itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Orang itu sudah bernama Liu Chuan, sekarang aku memberimu misi, yaitu mengundang Liu Chuan ke hadapanku. Jika Anda dapat menyelesaikan misi saya, maka saya anggap saya tidak mengatakan apa-apa tadi. Liu Chuan, saya bertanya-tanya siapa orang itu, tetapi mendengar nama ini, saya tahu bahwa dia bukan seorang karakter yang kuat. Tuan, tunggu saya akan segera memanggilnya. Bahkan jika dia tidak datang, saya akan membawanya. George bersumpah dengan sungguh-sungguh. Yang tidak bisa dia tahan adalah tuannya mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh lucu, Zuo Qiu selalu menjadi orang nomor satu di mata tuannya. Bagus, ayo. Orang tua itu mengangguk. Tuan, tunggu saja. Sudut mulut Zuo Qiu terangkat ke atas saat dia berjalan ke depan. Orang tua dan pemuda ini sama-sama mengenakan jubah merah yang mencolok. Jika ada orang lain yang melihat mereka berpakaian seperti ini, mereka pasti akan menakuti jutaan orang sampai mati. Karena di Kekaisaran Mo Qingcheng, hanya ada satu organisasi yang bisa memakai pakaian seperti itu. Organisasi ini jelas merupakan objek pemujaan. Saat Zuo Qiu mengutuk Liu Chuan sedang beristirahat di dalam rumah. Siapa yang tahu dia akan bersin, membangunkan Liu Chuan. Liu Chuan mengusap hidungnya, melihat keluar jendela, dan bergumam, aneh, mungkinkah seseorang memarahiku? Saat dia selesai berbicara, Liu Song berlari dengan cemas,
Tuan Muda Liu Chuan, seseorang sedang mencari Anda. Liu Chuan mengerutkan kening, dan berkata, mencari saya. Apakah Anda yakin siapa yang ingin bertemu dengan saya? Apakah dia mengatakan siapa dia? Liu Song memasang ekspresi sangat malu, ragu-ragu sejenak, dan berkata, dia, saya tidak kenal dia, katanya, jika kamu, Liu Chuan tidak berani keluar, kamu pengecut. Hehe, Liu Chuan langsung terdiam, orang macam apa ini? Liu Chuan segera melambaikan tangannya dan berkata, cukup, cukup, orang seperti ini mungkin gila, abaikan dia, jika dia bilang aku pengecut, maka aku pengecut. Jika dia menyuruhku keluar, aku akan keluar. Liu Chuan benar-benar tenang, jika itu Liu Song, dia pasti akan keluar, bagaimana dia bisa menahan provokasi semacam ini? Apa itu provokasi? Jika Anda terprovokasi, Anda akan kalah. Ini adalah jebakan, Liu Chuan tidak akan sebodoh itu. Ini, Liu Song berada dalam posisi yang sulit. Baiklah, jangan ragu untuk mengirimnya pergi. Liu Chuan melambaikan tangannya. Setelah itu, Liu Song hanya bisa pergi tanpa daya. Di luar Union City, siapa lagi orang yang berdiri di luar kota selain Zuo Qiyu? Sekelompok besar murid Liu menghalangi jalan Zuo Qiyu, yang terakhir sangat menghina, jadi ini murid keluarga Liu. Apakah keluarga terkuat di barat daya Kekaisaran Mo Qingcheng seperti ini? Lelucon yang luar biasa. Liu Song berjalan kembali dan memberi isyarat perpisahan kepada Zuo Qiyu, prajurit yang heroik. Tuan muda kami berkata bahwa dia tidak akan bertemu denganmu. Kamu dapat pergi sekarang. Apa? Mata Zuo Qiyu terbuka lebar saat dia menunjuk dirinya sendiri. Apakah ada hal seperti itu? Tidak mungkin, bukan. Kepada siapa dia menelepon? Siapa yang berani menolak? Tuan muda keluarga Liumu hanya biasa-biasa saja, tidak lebih dari seekor kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Kamu benar-benar mengecewakanku. George mencibir. Pahlawan muda, mengapa kamu harus bersikap kasar? Keluarga Liu saya seharusnya tidak bermusuhan dengan Anda. Suara Liu Xuanfeng datang dari belakang. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Liu Xuanfeng berjalan perlahan. Orang lain dapat memilih untuk tidak datang, tetapi sebagai patriark, bagaimana mungkin dia tidak datang? Liu Chuan hanya mengganggu dirinya sendiri dengan hal-hal sepele ini. Sebagai patriark, dia harus mengurus semua hal besar sendirian, itulah sebabnya dia tidak ingin menjadi patriark. Membosankan dan tidak nyaman, namun, berdasarkan penampilannya saat ini, dia masih tidak terlalu memikirkannya, dan masih mempertahankan ekspresi menghina di wajahnya. Kamu pasti kepala keluarga Liu, akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa berbicara dengan baik. Beritahu kamu nak, aku akan mencarinya dan menyuruhnya bergegas. Ketika Liu Xuanfeng datang, murid-murid Liu sudah percaya diri. Melihat Zuo Qiyu masih bersikap kasar, murid Liu telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Benarkah, pahlawan muda, sepertinya aku tidak memiliki kewajiban untuk memanggil anakku untukmu. Jika Anda benar-benar ingin mengajak anak saya keluar, tunggu saja. Di sini dan lihat kapan dia bahagia. Mungkin dia akan segera keluar. Liu Xuanfeng tertawa. Kamu, George langsung terdiam. Rubah tua licik macam apa Liu Xuanfeng itu, dan ombak macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bocah kecil yang memprovokasi Liu Xuanfeng dan membuatnya marah, bagaimana ini bisa terjadi? Cukup, Tuan Muda, jika Anda bosan berdiri, keluarga Liu kami akan menyambut Anda. Dengan itu, Liu Xuanfeng pergi. Apa perbedaan antara penampilan Liu Xuanfeng saat ini dan penampilan Liu Chuan? Nasib apa? Setelah Liu Xuanfeng kembali, dia tidak repot-repot mengunjungi siapapun lain dan langsung pergi mencari Liu Chuan. Liu Chuan, apakah ada seseorang yang mencarimu di luar temanmu? Liu Chuan bangkit, dan berkata kepada ayahnya, temanku. Bagaimana aku bisa mempunyai teman seperti itu? Saya tidak tahu siapa dia, bagaimana kabarnya, dan seberapa kuat dia. Jika kekuatanku tidak cukup baik, aku tidak akan pergi menemuinya. Kekuatan, seharusnya tidak apa-apa, suasananya cukup kuat, kata Liu Xuanfeng. Liu Xuanfeng tidak berbohong. Perasaan yang diberikan Zuo Qiyu kepadanya adalah bahwa orang ini pastilah seseorang yang berasal dari klan besar. Arogansi pada tubuhnya tidak mungkin dipelajari. Ini, siapa yang akan datang kepadaku sendirian? Liu Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, Liu Chuan benar-benar tidak tahu siapa yang akan datang mencarinya. Itu hanya satu orang. Dia bilang dia ingin kamu pergi,
tapi aku tidak tahu ada apa. Apakah Anda ingin keluar dan bertemu dengannya? Liu Xuanfeng bertanya. Lupakan saja, biarkan dia tetap dingin. Siapa yang tahu siapa dia? Orang seperti itu sangat kasar, tidak apa-apa jika dia tidak bertemu dengannya. Liu Chuan masih tidak berencana untuk pergi menemui Zuo Qiu. Baiklah, Anda yang memutuskan masalah ini. Liu Xuanfeng juga tidak memaksa Liu Chuan. Liu Xuanfeng tahu bahwa Liu Chuan bukanlah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari dunia kecil ini. Hei, tuan mudamu mempunyai sikap yang baik. Saya sudah menunggu beberapa jam, apakah dia benar-benar tidak datang? Jika dia tidak keluar, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Zuo Qiu tidak bisa berkata-kata. Hari sudah gelap, dan dia masih menunggu dengan sedih. Tuan muda kita bukanlah seseorang yang dapat Anda lihat hanya karena Anda ingin. Baiklah, kamu bisa dianggap kejam. Anda pasti akan menyesalinya. Anda masih punya waktu 5 menit. Jika tuan mudamu masih belum keluar setelah 5 menit, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. George telah memberinya ultimatum. Hei, apakah bajingan itu bertindak begitu kejam di sini? Beraninya kamu meminta tuan muda kami untuk keluar dan menemuimu. Siapa kamu? Suara Liu Chuan terdengar dari belakang dengan sikap riang. Liu Song berbalik untuk melihat dan hendak memanggilnya tuan muda, tetapi siapa yang tahu bahwa Liu Chuan memberinya pandangan penuh arti dan mengikuti di belakang Liu Chuan untuk waktu yang lama. Liu Song juga tahu bahwa Liu Chuan mulai bermain dengan Zuo Qiu lagi. Ketika Zuo Qiu melihat seorang pemuda berjalan keluar, dia dengan cepat bertanya, siapa kamu? Saya ingin melihat tuan muda kamu, mengapa kamu ada di sini? Liu Chuan berjalan ke depan dan tersenyum ringan, kamu. Lihat tuan muda kita, saya rasa Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Berdiri di sana dengan ekspresi jijik yang bahkan lebih menghina dari Zuo Qiu. Sungguh bercanda, kamu, yang belum pernah kutemui, mulai meremehkanku saat kamu melangkah keluar, jadi tentu saja Liu Chuan tidak akan membiarkan dia melihat dengan baik. Berpura-pura membandingkan hal-hal seperti itu, siapa yang tidak mau? Berbicara tentang akting, Liu Chuan sudah bisa dianggap sebagai leluhur. Dia benar-benar sangat marah. Klan Liu telah menggunakan orang lain yang tidak bisa naik ke panggung untuk menipunya. Apakah kamu benar-benar disebut kuda lumpur sialan? Zuo Qiu bertanya. Liu Chuan mengangguk dengan pasti, dan berkata, itu benar, saya akan dipanggil kuda lumpur sialan saja, apakah Anda keberatan? Di kampung halaman kami, kuda pakan ternak adalah apa yang dimaksud dengan prajurit pertama, mengerti? Namun, di hadapan tuan mudaku yang hebat, mana mungkin aku berani menyebut diriku sebagai prajurit pertama atau paling banter prajurit kedua? Omong kosong. Seorang antek dan master bahkan lebih omong kosong asteristi. Zuo Qiu berkata dengan nada meremehkan. Liu Chuan tertawa dalam hatinya, dia tidak tahu siapa kentut itu dan dia tidak tahu siapa kamu. Ketika kamu tiba-tiba melompat keluar untuk melihat bagi saya tidak berpikir bahwa Anda adalah seorang yang terbelakang. Selama percakapannya dengan Zuo Qiu, Liu Chuan melihat lebih dekat pada Zuo Qiu. Kekuatan bocah ini tidak sederhana, 9 tahap transformasi tubuhnya tidak tinggi, tetapi aura dia yang dipancarkan terlalu kuat. Tersembunyi, lembut, tapi jangan diremehkan. Mau bagaimana lagi? Orang-orang yang berkuasa semuanya sangat rendah hati, itu sebabnya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Tuan Muda Liu Chuan kami, di depannya, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatu Anda. Anda harus kembali. Liu Chuan melambaikan tangannya, memberitahu Zuo Qiu di mana harus tinggal. Kuda lumpur yang sombong dan sialan, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya tidak melihat Tuan Muda Anda hari ini, saya tidak akan pergi. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya akan menemui Tuan Muda Anda. Baiklah, saya akan memberikan tantangan kepada Anda sekarang, apakah Anda berani menerimanya? Jika saya menang, saya akan membiarkan Tuan Muda Anda keluar. Jika aku kalah, aku akan segera pergi tanpa menoleh ke belakang, apakah menurutmu itu mungkin? Zuo Qiu berkata dengan penuh keyakinan. Zuo Qiu sangat yakin dengan kemampuannya menghadapi pengikut United Colleague. Dia tidak percaya bahwa tempat jelek ini akan seperti yang dikatakan tuannya, tempat yang penuh dengan bakat terpendam. Liu Chuan merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, tapi saya punya syarat, jika Anda menang,
Anda hampir tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikut Tuan Muda saya. Jadi, jika Anda menang, saya akan memperkenalkan Anda kepada Tuan Muda saya. Guru untuk melihat apakah dia dapat menjadikan Anda pengikutnya. Tuan Muda saya memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pelayan, meskipun Anda dapat menang melawan saya, dan memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikut saya, tetapi Tuan Muda saya belum tentu memilikinya. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkanku, hehe, maka mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa menjadi pengikutku. Persetan denganku. George hampir muntah darah. Kondisi macam apa ini? Terlepas dari menang atau kalah, dia tetap harus pengikut orang lain. Logika macam apa ini? Apakah menurut Anda saya, Zuo Qiyu, layak menjadi pengikut Anda? George belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kata-kata macam apa ini? Tahukah kamu siapa saya? Akan kutunjukkan padamu. Tidak. Zuo Qiyu sangat marah saat dia melepas liontin giok yang dia kenakan. Ketika Liu Chuan melihatnya, matanya langsung berbinar. Ya Tuhan, benda yang diambil orang ini sangat jernih, sekali lihat dan mudah untuk diambil, katakan bahwa itu adalah liontin giok berkualitas tinggi. Awalnya, Liu Chuan tidak ingin berlebihan. Namun, dengan betapa bersemangatnya Zuo Qiyu, jika dia tidak mengambil liontin giok miliknya, bagaimana dia bisa merasa malu? Liu Chuan mungkin juga melakukan bantuan seperti itu. Wow, kamu dipanggil Zuo Qiyu, kan? Liontin giokmu benar-benar kualitas terbaik, aku sangat iri. Liu Chuan pura-pura ngiler. Melihat Liu Chuan seperti ini, Zuo Qiyu menyeringai, dan melemparkan kepalanya, seolah mengatakannya lagi. Orang kampung, apa yang kamu tahu? Ini yang disebut rasa. Kamu lihat itu. Apakah menurut Anda saya tipe orang yang ingin menjadi pengikut Tuan Muda Anda? Baiklah, jika aku kalah, aku akan memberimu liontin giok ini. Selain itu, bagaimana kalau menjadi pengikutmu? Zuo Qiyu berbicara dengan sangat bebas. Apa maksudmu rasa sakit berasal dari kebahagiaan? Itulah prinsipnya. Hehe, aku akan membiarkanmu merasa bebas dulu. Setelah Anda selesai bersenang-senang, Anda akan mengirimkan diri Anda ke sana, bukan? Liu Chuan tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mengeluarkan liontin giok. Sekarang, dia sangat beruntung. Pihak lain sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah. Itu sebabnya dia mengeluarkannya. Baiklah, karena Anda sangat belak-belakan, saya akan menyetujui permintaan Anda. Namun, sebelum kompetisi kita, saya ingin bertanya, apa yang membawa Anda ke sini menemui Tuan Muda kami? Liu Chuan pertama-tama akan menyelidiki tujuan Zuo Qiyu datang ke sini sebelum melakukan hal lain. Melihat ekspresi Zuo Qiyu, dia seharusnya bukan tipe orang seperti eosinofilia. Semua orang di sini adalah penipu, mereka tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengannya kamu di sini, dan jika kamu ingin menemukanku, oh tidak, aku tidak bisa menggunakan kata itu, aku bisa langsung menculiknya. Orang ini tampaknya berasal dari keluarga besar, Liu Chuan tidak tahu apa niat keluarga besar ini untuk menemukannya. Mencari Tuan Muda Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, saya tidak akan memakan Tuan Muda Anda. Saya sudah cukup beruntung bisa datang dan menemukan Tuan Muda Anda. Bocah cilik, kamu pasti kalah. Aku akan memberitahumu sekarang, jika kamu dapat menyentuh tubuhku, maka aku akan menganggap itu kemenanganmu. Kata George, apa, bukankah kamu terlalu sombong? Liu Chuan merasa kekuatannya sendiri tidak setingkat itu. Meskipun Zuo Qiyu kuat, dia juga tidak lemah. Itulah yang kamu katakan. Jika aku menang dengan menyentuh tubuhmu, kamu akan mengecewakan namaku. Itu sebabnya aku harus mengalahkanmu. Liu Chuan menunjuk ke arah Zuo Qiyu. Baiklah, kamu serang dulu. Zuo Qiyu melipat tangannya di depannya seolah-olah dia memberikannya padamu. Cek, jangan remehkan aku. Nanti kamu menyesal. Liu Chuan menyipitkan matanya. Orang ini sangat kuat, apakah dia benar-benar kuat hingga tingkat yang menakutkan? Ini adalah wilayahnya sendiri. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menguji airnya terlebih dahulu, lalu apa namanya? Tombak surgawi muncul secara mengesankan di tangan Liu Chuan. Dengan kilatan cahaya putih, suhu di sekitarnya sepertinya turun drastis. George juga menjadi serius. Senjata bajingan ini lumayan. Ini jelas bukan senjata yang bisa dilihat di dunia. Sekarang, dia benar-benar meremehkan kuda sialan ini. Agar seorang pengikut bisa mengeluarkan senjata sebagus itu, dia percaya bahwa tuannya tidak akan seburuk itu. Ledakan.
Semangat bela diri itu seperti gunung berapi yang meletus, melonjak dengan ganas, mengeluarkan cahaya merah yang sangat panjang di udara, maju dengan berani. Tombak panjang ditusukkan, jarak antara mereka berdua semakin dekat dalam sekejap. Namun, Zuo Qiu masih belum bergerak. Ini benar-benar tidak terduga, bahkan Liu Chuan merasa itu tidak mungkin. Dia hanya memiliki kekuatan 9 tahap transformasi tubuh. Tidak peduli betapa menantangnya dia, mustahil baginya untuk melampaui titik batas 0 itu. Mengingat kecepatan puncak 9 tahap transformasi tubuhnya, tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Liu Chuan memikirkan berbagai kemungkinan di benaknya, tapi sayangnya, Liu Chuan salah. Zuo Qiu jelas merupakan lawan terkuat yang pernah ditemui Liu Chuan hingga saat ini. Tiba-tiba, Zuo Qiu pindah. Saat dia bergerak, pupil mata Liu Chuan menyusut. Saya mengerti, saya sepenuhnya mengerti, tidak heran Zuo Qiu begitu tak kenal takut, orang ini adalah penyihir mantra yang menakutkan. Kemampuan menggunakan rune dalam pertarungan sebenarnya jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi Liu Chuan. Cairan biru muda muncul di telapak tangan Zuo Qiu, binatang endokristalin terlarut. Setelah itu, bayangan putih muncul di depan Zuo Qiu. Tangannya bergerak cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah menyelesaikan pembuatan jimat. Ya Tuhan, ini terlalu menantang surga, itu bisa dijual di tempat dalam pertarungan sebenarnya. Inilah bidang yang dikejar Liu Chuan. Alam seperti ini sungguh terlalu sulit. Liu Chuan sendiri telah menyempurnakan rune sebelumnya, jadi dia tahu dengan jelas bahwa ada tingkat kegagalan dalam membuat rune. Untuk berani menciptakan rune dalam pertempuran, seberapa besar kepercayaan diri yang dia miliki terhadap kemampuannya sendiri. Bagaimana jika ada sedikit kegagalan? Tak bisa dipungkiri, ada tipe orang yang disebut jenius di dunia ini. Mereka dilahirkan untuk hal semacam ini. Tidak peduli seberapa keras orang lain berusaha, mereka tidak dapat mencapai ketinggian mereka saat ini. Mengerikan, terlalu menakutkan. Kecepatan dia dalam menciptakan jimat, sudah cukup untuk menghancurkan Liu Chuan di beberapa jalan. Sebuah jimat terbang dengan cepat menuju Liu Chuan, dan di antara mereka berdua, jimat itu diaktifkan. Dalam sekejap, udara di antara mereka berdua tampak berubah menjadi jeli. Sangat elastis, Liu Chuan bergegas maju dengan gagah berani, dengan kekuatan besar, tetapi energinya diserap seluruhnya oleh udara, sementara di Zuo Qiu, meminjam energi dari Liu Chuan, tampak seperti tangan, mendorongnya ke belakang. Jadi bagaimana jika dia kalah? Ini jelas pertama kalinya Liu Chuan merasa tidak bisa menyentuh siapapun. Dari awal hingga akhir, Zuo Qiu bersikap tenang, dan riang. Liu Chuan hanya bisa menyaksikan Zuo Qiu perlahan melayang mundur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zuo Qiu menatap Liu Chuan yang terkejut, dan menunjukkan senyuman tipis. Aku pikir juga begitu. Tatapan Liu Chuan berubah tajam. Meskipun pencapaiannya dalam hal simbol tidak dapat dibandingkan dengan Zuo Qiu, dia masih memiliki peluang untuk menang. Bukankah itu hanya sebuah mantra? Liu Chuan telah mengumpulkan banyak rune dalam periode waktu ini. Dalam hal teknik, meskipun saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, saya telah menang dalam hal rune. Jimat guntur es. Pergi. Liu Chuan menggesek 2 kali dan membuang 4 hingga 5 simbol petir es. Rune itu terbang sangat cepat di udara dan terbang menuju Zuo Qiu. Pada saat yang sama, tangan Liu Chuan terus-menerus membentuk segel saat dia menatap Zuo Qiu dengan matanya yang tajam. George hanya tersenyum tipis. Lumayan, rune tingkat tinggi dalam mantra peringkat 2 jimat petir es memiliki 2 atribut berbeda, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Hanya saja, serangan Liu Chuan bahkan tidak mampu menyentuh tubuhnya. Sekali lagi, dia menggunakan trik yang sama, cairan endokristalin muncul di tangannya, dia menggambar dengan ringan dengan tangannya, dan seperti ahli kaligrafi besar, sebuah tanda besar segera terbentuk di tangannya. Jimat tembok bumi. George diam-diam berteriak ketika tembok tanah muncul dari tanah. Jimat Liu Chuan yang menggema menghantam dinding bumi, menyebabkannya runtuh dan serpihan tanah beterbangan ke udara. Lagi. Liu Chuan tahu bahwa orang ini, Zuo Qiu, benar-benar tidak takut menghadapi serangannya. Namun, aku melantunkan mantra satu demi satu. Bisakah Zuo Qiu terus menghadapinya? Jimat api raksasa. Pergi. Liu Chuan melemparkan beberapa rune lagi. Kali ini, dia bahkan lebih mahir. Ketika dia menciptakan rune, dia sebenarnya berbicara kepada Liu Chuan, kuda sialan,
tidak ada gunanya. Memang benar bahwa kamu adalah penyihir mantra yang sangat baik, tetapi, kamu benar-benar terlalu lemah sekarang, dan sama sekali bukan lawanku. Tidak peduli berapa banyak serangan yang kamu gunakan, kamu masih kalah denganku. Aku bisa dengan mudah menyelesaikannya. Zuo Qiu tidak menyombongkan diri sama sekali. Ini adalah kebenarannya. Zuo Qiu bisa menetralisir serangan semacam ini kapan saja. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Liu Chuan telah mengubah korupsi menjadi sebuah keajaiban. Namun kini, mereka menyadari bahwa dunia luar begitu mengasyikkan. Zuo Qiu datang dari dunia luar, dan beritahu semua orang bahwa yang kuat itu seperti hutan. Pertarungan antara Liu Chuan dan Zuo Qiu secara alami diamati oleh beberapa orang. Liu Xuanfeng bersembunyi di sudut dan memperhatikan semuanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kukunya telah menusuk telapak tangannya. Zuo Qiu ini sangat kuat. Adapun Liu Chuan, dia jelas tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Zuo Qiu, jadi mengonsumsi rune tanpa rasa takut bukanlah metode yang sama. Mungkinkah legenda Liu Chuan akan berakhir begitu saja? Liu Chuan, oh Liu Chuan, kamu telah menciptakan begitu banyak keajaiban, apakah kamu masih dapat melakukannya kali ini? Paman, di mana Liu Chuan? Mo Ruyan juga muncul di samping Liu Xuanfeng. Menyaksikan pertarungan antara Liu Chuan dan Zuo Qiu, Mo Ruyan mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa Liu Chuan sedang dalam masalah. Ruyan, kamu di sini juga. Liu Xuanfeng memaksakan senyum. Mo Ruyan mengatupkan bibirnya dan berkata, Paman, Liu Chuan, bisakah Liu Chuan menang? Lupakan saja, brengsek, menyerah saja. Ini sama sekali tidak mungkin. Saya memahami sebagian besar rune Anda sekarang. Meskipun ada banyak rune berkualitas tinggi di dalamnya, kamu masih tidak dapat melakukan apapun padaku. Zuo Qiu masih berkeringat, segalanya tampak terlalu mudah baginya. Di depan Liu Chuan, Zuo Qiu bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan memamerkan bakatnya. Ini baru permulaan. Ini belum berakhir. Liu Chuan bukanlah orang yang mau menyerah. Dia kuat, tetapi tidak mungkin dia tidak memiliki kekurangan. Cek kamu, kenapa kamu harus begitu keras kepala? George terus menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku akan membuatmu menyerah. Apa artinya benar-benar mengalahkan musuh, mengalahkannya dari lubuk hatinya? Dia ingin memberitahu dia bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, bahkan jika dia memiliki 10 orang untuk dilawan, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Ketidakberdayaan semacam ini bisa langsung menghancurkan pihak lain. Pada saat ini, gurunya juga sedang menyaksikan pertempuran ini dari puncak gunung. Dia cukup puas dengan situasi saat ini. Dengan lembut sambil membelai janggutnya, Lin Ming tersenyum tipis, tidak buruk sama sekali. Saya tidak salah dalam penilaian saya. Dia secara alami tidak akan meragukan kinerja murid berharganya, Zuo Qiu, tetapi apakah kinerja Liu Chuan benar-benar menarik perhatiannya? Tentu saja tidak ada masalah. Zuo Qiu saat ini sangat kuat, tapi dia bukannya tak terkalahkan. Cacat pada tubuhnya juga sama jelasnya. Apakah Liu Chuan bisa mengalahkannya? Sepenuhnya tergantung pada apakah dia bisa menemukan kelemahan pada tubuh Zuo Qiu atau tidak. Cek kamu, apakah kamu masih akan melakukannya? Bertahan, Zuo Qiu bahkan tidak perlu memikirkan cara menangani rune Liu Chuan. Dia bisa menyelesaikan semua ini hanya dengan mengandalkan tindakan bawah sadarnya. Tiba-tiba, sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, sepertinya dia menemukan kelemahan Zuo Qiu. Kelemahan dalam mantra, mata Liu Chuan tiba-tiba berbinar. Meskipun penemuan ini tidak dapat secara langsung menghancurkan Zuo Qiu, setidaknya Liu Chuan telah menemukan jalan keluarnya. Lalu, tiba waktunya untuk mengubah strategi. Zuo Qiu bisa dikatakan sangat jenius, tetapi kelemahannya juga terlihat jelas. Liu Chuan menyadari bahwa Zuo Qiu hanya mampu memblokir serangannya karena bakat bawaannya. Apa itu bakat? Itu adalah produk yang bisa diperoleh tanpa berpikir panjang. Zuo Qiu bisa bereaksi cepat sesuai dengan pergerakan musuh. Serangannya terlalu bergantung pada indera, bagaimana jika dia membiarkannya gagal? Karena kehilangan akal sehatnya, dia pasti kehilangan senjata terhebatnya. Jika dia mulai memikirkannya sekarang, pikirannya akan kacau. Liu Chuan tiba-tiba meraung dan melemparkan sebuah mesin terbang. Mesin terbang ini sangat istimewa. Itu adalah jimat kosong, yang gagal digunakan Liu Chuan, itu tidak memiliki kekuatan menyerang. Rune itu terbang menuju Zuo Qiu,
Tapi sekarang, Zuo Qiyu dalam masalah. Apa sifat dari rune ini? Apa bentuk serangannya? Alam bawah sadar George mengalami hubungan pendek. Mantra ini tidak memiliki atribut apapun, juga tidak memiliki bentuk serangan. Bagaimana dia bisa bertahan melawannya? Kali ini, dia melihat kerutan yang jarang terjadi di wajah Zuo Qiyu, jadi dia dengan santai membuang jimat api dan membakar mantra api Liu Chuan. Cek, apa maksudmu dengan itu? Menghina saya, apa artinya menggunakan mantra yang tidak memiliki kekuatan menyerang? Zuo Qiyu sangat tidak puas. Liu Chuan tersenyum tipis, sepertinya tebakannya benar. Kalau begitu, Zuo Qiyu, kamu bukan lagi penyihir pesona jenius yang tak terkalahkan. Tanda seru, Zuo Qiyu, meskipun kamu kuat, aku yakin kamu tidak akan berani memberiku waktu 10 menit. Jika Anda memberi saya 10 menit, saya pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan Anda. Apakah kamu berani? Liu Chuan memprovokasi. Jadi bagaimana jika 10 menit membuatmu mengakui kekalahanmu? Saya akan memberikannya kepada Anda. Zuo Qiyu sangat murah hati, bahkan jika Liu Chuan diberi waktu 10 menit, apa yang bisa dilakukan Liu Chuan? Kalau dipikir-pikir, beri Liu Chuan 10 menit, ini tidak dapat dianggap sebagai kemenangan sejati. Dalam pertarungan sesungguhnya, musuh pasti tidak akan memberi waktu 10 menit kepada Liu Chuan. Begitu roh iblis muncul, bahkan Zuo Qiyu pun harus sedikit takut. Ini hanya sebuah kompetisi. Baiklah, terima kasih untuk 10 menitnya, saya akan segera ke sana. Liu Chuan berbalik dan pergi, tetapi Liu Song segera mengikuti. Tuan muda Liu Chuan, apakah Anda benar-benar menemukan cara untuk mengalahkannya? Bersemangat, seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Jujur saja, Liu Chuan tidak sepenuhnya yakin, apakah dia bisa mengalahkan Zuo Qiyu atau tidak. Entahlah, aku hanya bisa mencobanya. Sudah lama sekali aku tidak bertarung begitu bersemangat. Jadi bagaimana jika dia kalah? Seniman bela diri manakah yang belum pernah gagal sebelumnya? Bisa bertemu lawan sekuat itu adalah kebahagiaan terbesar. Kata Liu Chuan, memang benar, seorang seniman bela diri yang tidak bisa menerima kekalahan tidak akan pernah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Apakah Liu Chuan kehilangan terlalu banyak muka di masa lalu? Oleh karena itu, Liu Chuan tidak takut kehilangan muka. Liu Chuan berjalan kembali ke kota persatuan, dan Liu Xuanfeng mengikuti. Liu Chuan, jangan memaksakan diri, saya dapat melihat bahwa dia adalah seorang ranker. Liu Chuan, paman benar, Don jangan memaksakan dirimu. Mo Ruyan menghibur Liu Chuan. Tenang, aku, Liu Chuan, tidak selemah yang kamu kira. Ada yang harus kulakukan saat ini, kata Liu Chuan. Tak seorang pun tahu keajaiban macam apa yang bisa dihasilkan Liu Chuan dalam waktu 10 menit, tapi tak seorang pun akan meremehkannya. Bahkan Zuo Qiyu bisa merasakan bahwa Liu Chuan sedikit menakutkan. Jika itu adalah Zuo Qiyu, lalu jika dia bertemu lawan seperti itu, dia pasti sudah pingsan, karena dia memiliki pemikiran seperti itu. Akankah George mengerti apa yang dimaksud tuannya dengan kelemahannya? Zuo Qiyu merasa bahwa bintang sialan ini memang luar biasa, dan itulah ketabahan mentalnya. Zuo Qiyu sepertinya tidak pernah mengalami situasi seperti ini sama sekali, dan sejak awal, dia ditunjuk oleh surga sebagai seorang jenius. Namun, kali ini dia agak takut. Itu bukan karena dia ingin tahu seberapa kuat Liu Chuan, tapi karena kondisi mental Liu Chuan benar-benar mengintimidasinya. Waktu perlahan berlalu sementara Zuo Qiyu menebak dan mencurigai, dan Liu Chuan menggunakan 10 menit ini untuk masuk ke dalam sistem pemurnian jimat, dan mulai menyempurnakan jimat yang dapat mengalahkan Zuo Qiyu. Persepsi para pejuang sangat kuat, meskipun mereka tidak menggunakan mata atau telinga, mereka masih dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun Zuo Qiyu berbeda, dia sangat mengandalkan persepsinya sendiri, bisa dikatakan dia tidak pernah mengalami kesulitan dalam pertarungannya. Jika kesulitan datang, maka bakat dan kemampuannya tidak akan banyak berguna. Mengenai apakah rencana Liu Chuan akan berhasil, masih perlu diuji oleh Zuo Qiyu. Dengan sangat cepat, 10 menit telah berlalu, dan Liu Chuan telah berhasil menyempurnakan 5 rune, semua orang di luar dengan cemas menunggunya. Saat mereka pergi, Liu Xuanfeng dan Mo Ruyan mengepung mereka. Liu Chuan, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan cara untuk menghadapi Zuo Qiyu? Liu Xuanfeng bertanya. Liu Chuan mengangguk dengan percaya diri, dan berkata, saya tidak dapat menemukan cara untuk mengalahkannya,
setidaknya, saya bisa mencobanya. Ayah, jangan khawatir. Saya adalah tuan muda dari klan Liu, dan mewakili seluruh klan Liu. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan kalah dengan cara yang memalukan. Silakan. Liu Xuanfeng benar-benar bersyukur dia bisa memiliki kepribadian seperti itu. Menghadapi kesuksesan atau kegagalan dengan tenang, itu akan memungkinkan dia mencapai level yang lebih tinggi. Mo Ruyan hanya terpikat oleh Liu Chuan. Pria seperti apa yang paling menarik bagi wanita? Mungkin karena kekuatan, atau uang. Namun, memiliki kepercayaan diri yang kuat akan menarik lebih banyak wanita. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan uang. Dia di sini, tuan muda kita Liu Chuan ada di sini. Di bawah ekspektasi semua orang, Liu Chuan datang terlambat. Kali ini, aura Liu Chuan tiba-tiba berubah. Zuo Qiu hanya bisa mengerutkan kening, orang ini tampaknya menjadi lebih percaya diri. Cek kamu, aku sudah memberimu waktu 10 menit. Aku ingin tahu apakah kamu akan memberikan alasan apapun kali ini. Kata George. Liu Chuan tersenyum tipis, tidak, 10 menit sudah cukup. Sejujurnya, saya hanya menggunakan 10 menit untuk berkonsultasi dengan tuan muda saya, dan menyuruhnya untuk memberitahu saya cara untuk mengalahkan Anda. Tuan muda saya telah memberitahu saya caranya, untuk mengalahkanmu, jadi persiapkan dirimu. Sungguh bercanda. Apakah tuan mudamu punya cara untuk mengalahkanku? Jika tuan mudamu bisa mengalahkanku, kenapa tidak datang dan melawanku saja? Kamu tidak mengerti kan? Tuan muda kita biasanya hanya bertarung melawan lawannya, tapi kamu jelas tidak berada dalam jangkauan lawannya. Liu Chuan membujuk sebanyak yang dia bisa. Karena dia tidak ingin uang untuk berbicara, dia mungkin juga membuat marah Zuo Qiu ini sampai mati. Pikiran adalah kelemahannya. Ayolah. Hentikan omong kosong itu. Zuo Qiu mengambil posisi bertarung, siap. Melawan Liu Chuan. Dari sini, Liu Chuan sekali lagi dapat mengatakan bahwa kemampuan Zuo Qiu untuk menyerang sendiri tidak begitu baik. Kemampuannya untuk membalas serangan terlalu kuat, tetapi jika dia mengambil inisiatif dan menyerang, dia tidak akan begitu mengesankan. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi. Mata Liu Chuan berbinar, dan dia segera mengeluarkan jimat ringan. Sebagai rune terbang di udara, Zuo Qiu tanpa sadar mulai menilai jenis rune apa itu. Jimat cahaya intens. Zuo Qiu bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa menemukan cara yang efektif untuk melawan jimat cahaya itu. Ini karena jimat itu sendiri tidak memiliki kekuatan menyerang. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan serangannya sendiri. Namun, ini adalah kelemahan Zuo Qiu. Dia mulai sedikit panik. Namun, Zuo Qiu tidak berada pada level seperti itu. Bukankah itu hanya jimat cahaya kuat? George punya cara untuk menghadapinya. Jimat tembok bumi, pergi. Zuo Qiu segera menggunakan jimat tembok bumi untuk menghadapinya. Setelah jimat itu dilemparkan, tanah di sekitar Zuo Qiu dengan cepat naik. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan tembok bumi untuk memblokir cahaya kuat dan menyerangnya. Hehe, di mata Liu Chuan, kebahagiaan ada di hatinya. Zuo Qiu sedang menggali kuburnya sendiri. Karena Anda telah melemahkan persepsi Anda terhadap dunia luar, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Catatan campuran. Liu Chuan melemparkan rune itu sekali lagi. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul di langit malam yang hitam. Seolah-olah saat itu siang hari, semua musuh yang hadir tidak menutup mata. Dalam cahaya yang kuat, suara yang tak tertahankan sekali lagi menyerang semua orang. Ledakan. Ada berbagai macam suara. Begitu suara masuk ke telinga, perhatian seniman bela diri itu akan terganggu. Para murid menutup telinga mereka, dan Zuo Qiu, yang bersembunyi di tengah tembok, mengerutkan kening lebih dalam. Hatinya tidak lagi tenang. Dia mengertakkan gigi karena marah. Sialan, berisik sekali. Kali ini, Zuo Qiu tidak menggunakan rune untuk menghilangkannya, tetapi hanya menutup telinganya. Ketika dia menutup telinganya, dia berteriak keras, Liu Chuan, bagaimana dia bisa menghilang? Zuo Qiu selalu menggunakan persepsinya sendiri untuk mengunci Liu Chuan, tetapi karena serangan mengganggu dari Liu Chuan barusan, dia kehilangan kehadiran Liu Chuan. Ini tidak mungkin. Gangguan tingkat ini jelas bukan karena dia telah kehilangan aura Liu Chuan. Apakah Liu Chuan adalah iblis? Dia benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Liu Chuan masih memiliki banyak keterampilan bela diri yang belum dia gunakan.
Dalam situasi ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan teknik arus bawah. Dia menyembunyikan kehadirannya sementara Zuo Qiu terganggu dan kemudian muncul tanpa suara. Itu sangat tinggi. Semua orang telah kehilangan aura Liu Chuan, dan di tengah cahaya putih, sesosok tubuh yang membawa tombak perak terang sedang bergerak bolak-balik. Di dunia ini, dia adalah penguasa. Di mana Liu Chuan berada, di mana dia berada. Zuo Qiu dengan panik mencari aura Liu Chuan. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sudah terlambat. Saat dia bereaksi, dia mendengar suara tembok tanah miliknya dihancurkan. Awan tanah berterbangan ke udara. Kecepatan reaksi Zuo Qiu luar biasa. Dia secara tidak sadar menciptakan mantra. Namun, meski para dewa datang, itu tidak akan cukup. Senyuman yang sangat percaya diri muncul di mata Zuo Qiu. Pria ini adalah Liu Chuan. Tombak kuno memiliki kepala berwarna keperakan dan kepala berwarna hitam pekat. Kontras warna tombak membuat orang lain merasakan kegembiraan yang kuat. Wajah George berkedut dan ekspresinya terus berkedip. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa kalah? Tidak, mantraku hanya sedikit meleset dari kesuksesan. Dengan ekspresi kesepian yang tak bisa disembunyikan, Liu Chuan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Zuo Qiu, kamu kalah. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Cahaya terang menghilang, kebisingan menghilang, bahkan angin pun berhenti. Mampu menang melawan Zuo Qiu terlalu berbahaya. Kecepatan Zuo Qiu menciptakan rune terlalu cepat, jika dia sedikit lebih lambat, yang kalah adalah Liu Chuan. Murid Liu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berteriak dengan suara gembira, "Hore, Tuan Muda Liu Chuan menang, dia menang." George masih belum pulih dari kegagalannya dan berdiri terpaku di tempatnya. Ah, Liu Chuan hanya bisa menghela nafas. Bocah jenius, saya yakin Anda belum pernah merasakan kegagalan sebelumnya. Saya tahu, perasaan ini sangat tidak nyaman, tetapi sebagai seorang pejuang, kecuali Anda mengalami kegagalan, Anda tidak akan berkembang. Jagoan, Liu Chuan menyimpan tombaknya dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Hehe, Zuo Qiu, bisakah kamu memberiku liontin giokmu sekarang? Dan juga, kamu akan menjadi pelayanku mulai sekarang." Liu Chuan bukanlah orang yang bersimpati dengan lawan-lawannya. Dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan, dan mengambil apa yang harus dia ambil. Harga diri Zuo Qiu mengalami pukulan telak, jadi dia menurunkan liontin giok di lehernya dan melemparkannya ke Liu Chuan. Lalu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah mendapatkan ornamen batu giok, dia belum mendapatkan pengikut. Liu Chuan tidak berencana untuk bertanya, karena dia memiliki pengikut seperti itu mungkin bukan hal yang baik untuknya. Paman, Liu Chuan menang. Mata Moruyan bersinar karena kegembiraan, melompati tubuh Liu Xuanfeng. Liu Xuanfeng juga sangat gembira di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan seperti ini. Setelah kemenangan, semua orang senang dan bersemangat, tetapi Liu Chuan tidak senang sama sekali. Ini bukanlah kemenangan sesungguhnya, hasilnya terlalu berbahaya. Mungkin dia hanya bisa menang melawan Zuo Qiu kali ini. Lain kali, dia tetap bukan lawan Zuo Qiu. Penguasaan orang ini dalam bidang rune terlalu kuat. Dia selalu bersembunyi di tempat kecil di barat daya benua Qingcheng, yang membuat Liu Chuan merasa sedikit lesu. Saya, Liu Chuan, ingin keluar dan tidak tinggal di dunia kecil ini. Tekad yang kuat muncul di hati Liu Chuan. Jika dia tidak keluar, dia tidak akan pernah tahu betapa lemahnya dia. Tentu saja, di hati para murid Liu Chuan tetaplah Liu Chuan yang tak terkalahkan. Guru, kamu. George belum berjalan jauh ketika dia bertemu dengan gurunya. Gurunya tersenyum tipis pada Zuo Qiu dan berkata, "Bagaimana, guru tidak berbohong kepadamu, kan?" Zuo Qiu kehilangan kata-kata saat menghadapi tuannya sendiri. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu dia tidak punya wajah untuk bertemu tuannya sendiri. Ketika dia keluar, dia mengatakannya dengan sangat percaya diri, tentu saja, itu pasti ada sesuatu. Bagaimana dengan sekarang? Kembali dengan wajah penuh debu, apakah dia punya wajah untuk bertemu seseorang? Guru berjalan ke arah Zuo Qiu, dan menepuk pundaknya, menghiburnya, "Hei, Zuo Qiu, bukankah ini hanya sebuah kegagalan? Tidak bisakah seorang seniman bela diri mengalami kegagalan? United College, tidak akan ada masalah jika ayahnya sendiri mengambil alih."
Liu Chuan bahkan pernah mendiskusikan hal-hal tentang Du Guming dengannya sebelumnya. Dengan bantuan Du Guming, dia yakin mereka pasti bisa menggandakan hasilnya. Karena itu, Liu Chuan menyerah pada gagasan untuk mengeluarkan Du Guming. Dia adalah seseorang yang dia benar-benar tidak bisa kendalikan. Hari-hari di United College bisa dihitung dengan satu tangan. Kedatangan Zuo Qiu ke sini hanyalah permulaan, bahkan jika Liu Chuan tidak ingin keluar, akan ada banyak organisasi yang mengundang Liu Chuan. Keesokan paginya, setelah Liu Chuan baru saja menyelesaikan latihan paginya, dia berlari lagi dengan tergesa-gesa. Tuan muda Liu Chuan, Zuo Qiu ada di sini lagi. Liu Chuan mengerutkan kening, ada Zuo Qiu lagi, apakah orang ini tidak mau menyerah? Dia di sini lagi, ada apa dengan dia? Liu Chuan bertanya, dia datang untuk menyuruhmu ikut dengannya. Dia bilang ada yang ingin bertemu denganmu. Kata Liu Song, seseorang ingin bertemu denganku. Liu Chuan bergumam di dalam hatinya. Sejak pertarungannya dengan Zuo Qiu tadi malam, jantung Liu Chuan berhenti berdetak di sudut United College. Baiklah, aku pergi sekarang. Ketika Liu Chuan tiba di luar Union City, Zuo Qiu masih berdiri di posisi yang sama seperti kemarin, seolah dia masih memikirkan pertempuran tadi malam dan mengapa dia kalah. Ketika dia melihat Liu Chuan, ekspresi Zuo Qiu menjadi sangat rumit. Mengapa kamu? Orang yang ingin saya temui adalah tuan muda Anda. Liu Chuan tertawa, dan berkata, bukankah saya sudah mengatakannya kemarin? Anda hanya memenuhi syarat untuk menemui tuan muda kami jika Anda menang melawan saya. Anda belum menang melawan saya, oleh karena itu, Anda masih tidak dapat melihat tuan muda kami. Tuan muda kami telah meminta saya untuk pergi bersama Anda untuk melihat apa sebenarnya telah terjadi. Oh iya, bukankah kemarin kita sudah bilang kalau kamu akan menjadi pelayanku di masa depan? Liu Chuan dengan sengaja menggoda Zuo Qiu, dan ketika Zuo Qiu mendengarnya, dia tidak bisa tidak menyebutkan siapa dia. Namun, dia bukanlah orang yang tidak setia. Baiklah, kamu boleh ikut denganku dulu. George langsung melewatkan topik ini, menjadi pelayan yang King benar-benar memalukan. Baiklah, lalu pimpin jalannya, kata Liu Chuan. Segera setelah itu, Liu Chuan mengikuti Zuo Qiu dan tiba di luar kota persatuan. Di atas sebuah bukit kecil, Liu Chuan melihat seorang lelaki tua berpenampilan polos berdiri di atas bukit. Sangat jelas bahwa Liu Chuan tidak dapat mendeteksi satu pun jejak auranya. Orang tua itu berdiri dengan punggung menghadap Liu Chuan, tangannya terlipat di belakang punggung, rambut peraknya berkibar tertiup angin, memberikan kesan ahli dari dunia lain. Astaga, sungguh orang tua yang kuat, saya yakin dia pasti seorang penyihir pesona. Mata Liu Chuan tajam, dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah penyihir mantra yang mengesankan, dan, kemungkinan besar dia adalah guru Zuo Qiu. Liu Chuan sedikit gelisah karena orang seperti itu sedang mencarinya. Agar muridnya sekuat ini, dia percaya pada kekuatan tuannya. Tuan, saya tidak membawa Liu Chuan, saya hanya membawa pengikutnya, kuda lumpur sialan. Zuo Qiu berteriak, orang tua itu perlahan berbalik, dan Zuo Qiu menundukkan kepalanya lagi. Dia mengira tuannya akan menghukumnya, tetapi ternyata tidak. Tuannya hanya tersenyum tipis, dan menatap Liu Chuan dengan tatapan aneh. Hal ini tidak mengherankan, karena hanya orang luar seperti Liu Chuan yang dapat memikirkan ungkapan seperti itu. Ya, Zuo Qiu, kamu boleh pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan pada pahlawan muda Ma yang terkutuk ini secara pribadi. Kata orang tua itu, ini, Zuo Qiu menderita pukulan besar, tetapi tuannya sebenarnya ingin dia pergi. Mungkinkah mulai sekarang, tuannya akan menyerah padanya? Zuo Qiu hanya bisa pergi dengan sedih. Setelah dia pergi, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa, hei, katakan padaku, haruskah aku memanggilmu kuda lumpur sialan atau Liu Chuan? Liu Chuan menggosok hidungnya, dan berkata sambil tersenyum malu, senior, junior ini tidak punya pilihan selain melakukannya. Seseorang yang tidak saya kenal, datang mencari saya, bagaimana saya bisa mengungkapkan diri saya kepada orang lain? Senior, Anda bisa saja panggil aku Liu Chuan. Karena ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Ling Huqing, dan aku adalah penguasa Presiden Kekaisaran Mo Qingcheng saat ini. Ling Huqing berkata, orang tua yang hebat. Liu Chuan terkejut, meskipun dia sudah membuat persiapan, tapi ini terlalu menakutkan, Kekaisaran Mo Qingcheng.
Tuan Presiden, dia bisa dikatakan yang tertinggi tingkat rune di Kekaisaran Mokingcheng. Maafkan saya, senior, bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki dengan saya? Liu Chuan buru-buru menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Ling Hu King mengelus jenggotnya, dan berkata, saya mencari Anda. Sederhana sekali, saya ingin menerima Anda sebagai murid saya. Ling Hu King langsung ke pokok persoalan, dan segera mengungkapkan tujuan kedatangannya. Itu benar-benar terjadi berulang kali. Seseorang seperti Ling Hu King ingin menjadikannya sebagai murid, F***. Lalu bukankah skill runenya akan meningkat dengan cepat? Ling Hu senior, ini, aku, Liu Chuan tidak tahu harus berkata apa. Hehe, kenapa? Apakah kamu masih tidak bersedia? Anda pikir Anda telah dirugikan dengan menjadi murid saya? Ling Hu King berkata, tidak, junior ini tidak bermaksud seperti itu. Junior merasa datangnya kebahagiaan terlalu mendadak dan belum siap pada waktunya. Liu Chuan dengan cepat melambaikan tangannya. Liu Chuan sama sekali tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Di seluruh Kekaisaran Mokingcheng, mereka yang ingin mengambil Ling Hu King sebagai tuan mereka telah mengantri ke tempat yang tidak diketahui. Juga, junior ini ingin bertanya, saya hanya seorang seniman bela diri yang tidak dikenal, bagaimana saya bisa memasuki mata Anda? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan Liu Chuan. Ini, lelaki tua ini telah berkeliling benua, dan secara tidak sengaja melewati kota Fengyang, di mana, saya secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Anda, jadi saya diam-diam mengamati Anda, dan saya tahu apa yang terjadi di keluarga Liu Anda, jadi saya menelepon muridku datang. Ling Hu King berkata, dia pasti diawasi oleh orang lain. Liu Chuan, aku datang kali ini untuk memberitahumu satu hal. Saya yakin Kekaisaran Mokingcheng dan Pangeran Ketiga akan berada di sini dalam beberapa hari untuk menyelesaikan masalah Anda. Pada saat itu, ini akan menjadi waktu untuk menguji keluarga Liu Anda. Wajah Ling Hu King tiba-tiba berubah. Raja Zenan berpikir, bahkan jika kota persatuan dihancurkan oleh keluarga Yang, keluarga kerajaan tidak akan duduk diam dan menonton, tetapi mereka tidak akan mengirim orang tingkat tinggi seperti itu kan. Lebih jauh lagi, sekarang bahkan Ling Hu King telah pindah. Mungkinkah ada konspirasi? Tidakkah kamu memerlukan orang tua ini untuk menjelaskan banyak hal seperti ini? Liu Chuan, jadilah muridku, aku masih bisa membantumu dalam beberapa hal. Kata Ling Hu King. Meskipun Ling Hu King menyuruhnya pergi, apakah dia benar-benar akan pergi? Dia bersembunyi di dekatnya dan menguping. Pada saat ini, dia sangat marah, matanya berkobar-kobar. Posisinya sendiri sebenarnya telah diambil oleh B-Start sialan itu. Oh tidak, Liu Chuan. Dia ditipu oleh Liu Chuan, jadi kuda sialan itu sebenarnya adalah Liu Chuan. Zuo Qiu merasa posisinya dalam bahaya, jika dia tidak bekerja keras, dia akan mati. Bagaimana mungkin Ling Hu King tidak mengetahui pikiran dan setiap gerakan Zuo Qiu? Dia memiliki tujuan lain untuk datang ke sini hari ini, dan itu adalah untuk melatih kejeniusan ini. Jika tidak, kejeniusan ini akan mati perlahan. Bagaimana, Liu Chuan, pernahkah kamu memikirkannya? Sebagai muridku, aku dapat memberimu sumber daya unik dalam rune dan membawamu langsung ke lingkaran murid inti dari masyarakat pesona. Kondisi Ling Hu King lebih menggiurkan daripada sebelumnya. Lingkaran murid inti dari Charm Society. Eksistensi macam apa ini? Masyarakat pesona secara langsung menerima manajemen dari keluarga kekaisaran, dan dengan lompatan ini, ia menjadi eksistensi teratas di seluruh benua Qingcheng. Itu terlalu menggoda, tetapi dalam kondisi yang menggoda seperti itu, Liu Chuan tetap mempertahankan ketenangannya. Jika dia masuk ke dalam masyarakat pesona, itu akan sangat membantunya. Namun, begitu mereka memasuki masyarakat pesona, Liu Chuan akan menjadi anggota keluarga kekaisaran, jadi ketika harus mengejar sesuatu, itu tidak akan senyaman itu. Ada apa, Liu Chuan? Saya melihat sedikit keraguan di wajah Anda, mungkinkah Anda masih memiliki sesuatu untuk dipertimbangkan? Kata Ling Hu King. Liu Chuan tertawa dan berkata, Ling Hu senior, sejujurnya, saya adalah orang yang terbiasa belajar di 4 lautan. Jika saya tiba-tiba belajar di tempat yang profesional, saya pasti tidak akan terbiasa, jadi. Ling Hu King tidak marah, namun sebaliknya, dia merasa sangat terkejut. Jika itu adalah orang lain, mereka akan menyetujui hal sebaik itu, tetapi Liu Chuan, sebaliknya, memiliki sebuah kata tertulis di wajahnya, polos dan sederhana. Menghadapi godaan yang begitu besar,
dia sebenarnya tidak tergoda sama sekali.